Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala man la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian, melanjutkan materi pada video yang pertama telah Bapak jelaskan terkait dengan saling menasihati dalam Islam. Salah satu cara menasihati dengan sesama ataupun dengan yang lainnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, bisa dengan khutbah, bisa dengan tabligh, dan juga dengan dakwah. Pada video yang pertama telah Bapak jelaskan apa itu arti khutbah, bagaimana hukum khutbah, dan apa yang menjadi dasar atau dalil daripada pelaksanaan khutbah. Untuk di bagian video yang kedua ini, Bapak akan mencoba menjelaskan yang dua sempat tertunda, yaitu yang pertama terkait dengan apa itu yang disebut dengan tabligh dan dakwah. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang kedua itu ada yang disebut dengan tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu berasal dari kata balagha yuballighu tablighun. Apa maknanya? Maknanya yaitu menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makanya kita mungkin masih ingat ketika kecil yang suka nadzoman menghafalkan aqaidul iman yang 50. Salah satu aqaidul iman 50 itu kan ada kewajiban terhadap Nabi. Sifat yang wajib di Nabi itu kan ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan syidik, kedua tabligh, ketiganya amanah, dan yang terakhir sifat patonah. Nah, tabligh itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi. Nabi itu wajib memiliki sifat tabligh. Tabligh itu yaitu menyampaikan. Asal katanya dari balagha yuballighu tablighun. Bisa diartikan menyampaikan, bisa juga dapat diartikan memberitahukan. Itu tabligh. Nah, maka dengan itu di dalam tabligh ini ada dasar hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum? Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Apa maksudnya? Arti daripada ayat yang barusan dibaca, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya pada saat-saat ini ya adanya istilah kalimat tabligh, melainkan ini tabligh diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menyampaikan sesuatu apa yang kita tahu, tetapi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak ketahui. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, sekalipun itu hanya satu ayat. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam, memiliki kewajiban untuk bertabligh, menyampaikan. Bahkan kebalikan daripada tabligh itu disebutnya kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Untuk menyembunyikan sesuatu yang saya sampaikan itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kitmanul ilmi mal'unun, atau man kata mal ilmi mal'unun. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita bisa, maka kita wajib menyampaikannya, walau ayatan sekalipun hanya satu ayat. Yang tidak diperbolehkan itu kita menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum tahu akan dasar hukumnya, maka itu tidak boleh. Yang namanya hukum tidak bisa dikira-kira, yang namanya hukum tidak bisa ditebak-tebak, tapi
Tapi itu ketika kita akan menyampaikan sesuatu, betul-betul sesuatu yang akan kita sampaikan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan kita pernah mempelajarinya tentang apa-apa yang akan disampaikan tersebut. Hukum tabligh itu adalah wajib menyampaikannya. Kepada siapa wajibnya kita menyampaikan? Lil khasi wal ammi, baik kepada orang yang khas, orang yang pintar, wal ammi, ataupun kepada orang yang awam, orang yang bodoh. Tetap kita wajib, cuma mungkin caranya yang berbeda. Kita harus tahu strategi, kita harus tahu metode bagaimana cara menyampaikan hukum terhadap orang yang sudah dianggap melek hukum, orang yang tahu, orang yang pintar, dan bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang memang awam atau bodoh. Itu harus punya strategi khusus sehingga apa yang disampaikan oleh kita bisa diterima oleh mereka. Nah, itu untuk yang kedua, yaitu terkait dengan tabligh. Dan untuk yang terakhir, ada yang disebut dengan dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah itu diambil dari kata da'a, yad'u dakwatan. Apa artinya? Jadi dakwah itu merupakan kata dasar daripada da'a. Dakwatan itu menjadi masdar daripada da'a. Maksud daripada kalimat tersebut yaitu bisa diartikan mengajak, bisa diartikan memanggil, bisa diartikan juga menyeru. Makanya dakwah, da'a. Seperti ada firman Allah, ud'u sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah, ud'u, ajaklah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil mau'izatil hasanah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Jadi ud'u itu bisa diartikan mengajak, memanggil, dan menyeru. Tetapi kalau menurut istilah yang disebut dengan dakwah itu setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran akidah dan syariah, termasuk akhlak Islam. Sekalipun dia sifatnya menyeru, sekalipun dia sifatnya mengajak, sekalipun dia memanggil, tetapi kalau ajakan dan seruan dan panggilannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, itu bisa saja saya katakan sebagai dakwah, tetapi dakwah yang keliru, dakwah yang sesat dan menyesatkan. Itu disebut dengan dakwah. Nah, orang yang berdakwah disebut dengan da'i. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuannya da'iyah. Tadi kalau untuk orang yang berkhutbah disebutnya khatib, kalau orang yang tabligh disebutnya mubaligh untuk laki-laki, kalau untuk perempuannya mubalighah, ya, mubalighah. Kalau untuk dakwah, orang yang berdakwah laki-laki disebut dengan da'i, ya, orang yang berdakwah perempuan disebut dengan da'iyah. Nah, untuk da'i ataupun da'iyah, ketika akan mengajak, ketika akan menyeru, ketika akan memanggil orang, maka ajakan, seruan, dan panggilnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ajakan tidak keluar dari ajaran akidah atau keimanan, ajakan, seruan tidak keluar dari syariah ataupun hukum, termasuk ajakan dan seruan tidak keluar dari akhlak Islam. Itu makna daripada dakwah. Bagaimana hukum berdakwah? Hukum berdakwah itu wajib. Apa yang menyebabkan wajib? Kita lihat ya, kepada salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa takun, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun segolongan umatun segolongan orang ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi di sini ada dua kalimat yang harus dipahami oleh kalian, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ma'ruf itu ma fihi ridallah, sementara munkar itu ma fihi suhtullah. Segala sesuatu yang ada dalam keridhaan Allah itu disebut dengan ma'ruf. Segala sesuatu yang ada dalam kebencian Allah, kemurkaan Allah, maka disebut dengan munkar. Untuk kepada hal yang dibenci, maka kita itu wajib menghalanginya, wajib menjauhinya. Sementara kepada sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang ma'ruf, maka kita diwajibkan untuk memerintahnya, untuk mengerjakannya. Itu bedanya. Nah, maka hendaklah di antara kamu itu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Wajib, sekalipun kita sendiri belum bisa melakukan terhadap kebaikan tersebut. Wajib di antara kalian ada yang menghalangi keburukan, menghalangi kemungkaran, sekalipun kalian sendiri masih suka melakukan terhadap keburukan tersebut, belum bisa menjauhi terhadap kemungkaran tersebut, tetap kita wajib untuk apa? Memberitahukan kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu perintah, memerintah, sementara nahi itu larangan. Amar ma'ruf berarti kita ada kewajiban untuk memerintah kepada kebaikan, nahi munkar kita ada kewajiban untuk nahi munkar, melarang, menjauhi akan kemungkaran. Nah, dari ayat ini ditegaskan oleh salah satu hadis Nabi, di mana hadis Nabi menjelaskan muru bil ma'rufi fa illam taf'alu bihi wanhau 'anil munkari fa illam tanhau anhu. Yang artinya muru bil ma'rufi, harus menyuruh kalian semua kepada kebaikan, kepada jalan ma'ruf. Fa illam taf'alu bihi, sekalipun kamu belum pernah melakukan terhadap kebaikan tersebut, sekalipun kamu belum bisa melaksanakan apa yang akan kita sampaikan tersebut. Wanhau 'anil munkar, dan hendaklah kamu harus menjauhi kemungkaran, kamu harus mencegah kemungkaran. Fa illam tanhau anhu, sekalipun kamu sendiri masih belum bisa menjauhi terhadap kemungkaran tersebut. Jadi dalam artian, sekalipun kita belum bisa melakukannya terhadap kebaikan, tetapi tetap kita harus memerintah atau menyuruh orang lain agar berbuat baik. Kalaupun umpamanya kita juga belum pernah melaksanakan sholat, tetapi ketika waktu sholat datang, kita wajib memberitahu kepada orang lain dan wajib memerintahkannya supaya orang lain berbuat sholat. Sekalipun umpamanya kita masih senang menggunjing orang lain, tetapi ketika kita melihat orang lain sedang menggunjing, maka kita wajib untuk melarangnya, wajib untuk nahi mungkarnya. Kalau kita umpamanya tidak melakukan itu, berarti kita dosanya dua kali. Dosa tidak mengerjakan apa yang kita telah ketahui, dan dosa karena kita tidak menyuruh orang lain supaya berbuat baik. Dosa karena kita selalu masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah,
dan dosa karena kita tidak mengingatkan orang lain ketika akan berbuat dosa. Nah, itu yang makna daripada dakwah ditunjang dengan dalil nakli, yaitu berasal atau bersumber dari Al-Quran, tepatnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ya, nanti ada satu pokok bahasan lagi yang akan kita bahas terkait dengan materi saling menasihati dalam Islam ini. Ya, kalau barusan Bapak baru menyampaikan apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah, termasuk bagaimana hukumnya, termasuk apa yang menjadi dasar atau dalil daripada ketiga istilah tersebut. Nah, untuk di video yang selanjutnya nanti kita akan mencoba membahas apa ketentuan-ketentuan dari ketiga yang tadi kita bahas tersebut. Apa ketentuan daripada khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.